Aku dinikahi CEO untuk dijatuhkan, tapi aku mengambil semua yang mereka rebut. Nadira, perempuan sederhana yang bekerja sebagai sekretaris kontrak, tiba-tiba dipaksa menikah dengan Alvaro Bramasta, CEO muda perusahaan raksasa. Publik mengira itu kisah cinta Cinderella. Tapi kenyataannya, pernikahan itu adalah perang. Alvaro menikahi Nadira bukan karena cinta, tapi karena Nadira adalah umpan untuk menjatuhkan musuh di dalam perusahaan. Namun mereka lupa satu hal. Nadira mungkin terlihat biasa, tapi dia bukan korban. Dia adalah badai. Klik subscribe, nyalakan loncengnya supaya Anda yang pertama mendapatkan informasi kisah-kisah manusia terbaru. Hari itu aku hanya ingin pulang. Aku lelah. Kakiku pegal karena berdiri seharian di depan mesin fotokopi, menyiapkan dokumen rapat direksi yang jumlahnya ratusan lembar. Aku hanyalah sekretaris kontrak, bukan orang penting, bukan siapa-siapa. Di gedung Bramasta Tower yang menjulang seperti istana para dewa bisnis, aku hanya semut kecil yang bekerja tanpa boleh bersuara. Namaku Nadira, usiaku 25, aku tidak punya keluarga kaya, tidak punya koneksi, aku hanya punya satu hal, harga diri, dan bahkan itu, hampir direnggut oleh dunia perusahaan yang kejam. Aku masih ingat jelas, sore itu aku berjalan keluar dari ruang arsip ketika suara langkah cepat terdengar di belakangku. Nadira, aku menoleh. Pak Jaya, manajer Hari, wajahnya tegang. Iya, Pak, dia mendekat, napasnya berat. Kamu ikut saya sekarang. Aku membeku. Ada apa, Pak? Dia tidak menjawab, hanya menarik lenganku pelan, membawaku melewati lorong utama yang biasanya hanya dilewati para petinggi. Aku menelan ludah. Lorong itu sunyi, karpetnya tebal, dindingnya penuh lukisan mahal, dan di ujung lorong, ada pintu besar dengan tulisan emas. CEO Office. Jantungku berhenti. Aku menatap Pak Jaya. Pak, saya salah apa? Pak Jaya menelan ludah. Bukan salah. Ini, perintah. Aku gemetar. Pintu terbuka, dan aku masuk ke ruangan yang selama ini hanya kulihat dari rumor. Ruangan itu luas. Jendela kaca besar memperlihatkan kota dari ketinggian. Meja kerja hitam mengkilap, dan di belakang meja itu, duduk seorang pria. Tatapannya tajam seperti pisau, wajahnya dingin, rahangnya tegas, aura kekuasaan memancar bahkan tanpa dia bicara. Itu Alvaro Bramasta, CEO termuda yang disebut-sebut monster bisnis. Pria yang bisa menjatuhkan perusahaan hanya dengan satu tanda tangan. Aku menelan ludah. Pak Jaya menunduk. Pak Alvaro, Nadira sudah datang. Alvaro tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku lama, seolah menilai barang. Aku berdiri kaku, tangan mengepal di samping. Akhirnya suaranya keluar, dalam, tenang, tapi mematikan. Kamu Nadira. Aku mengangguk pelan. Iya, Pak. Alvaro berdiri. Tingginya membuatku seperti bayangan kecil. Dia berjalan mendekat perlahan. Setiap langkahnya membuat udara semakin berat. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Aku menggeleng cepat. Tidak, Pak. Alvaro berhenti tepat di depanku. Matanya menatap lurus ke mataku. Kamu akan menikah denganku. Aku membeku. Aku pikir aku salah dengar. Apa? Pak Jaya menahan napas. Aku menatap Alvaro, berharap ini lelucon. Tapi wajahnya tidak berubah. Aku tidak mengulang dua kali. Aku gemetar. Pak, saya sekretaris kontrak. Ini tidak masuk akal. Alvaro menatapku dingin. Justru karena itu masuk akal. Aku menelan ludah. Kenapa saya? Alvaro mencondongkan tubuh sedikit. Suaranya rendah. Karena kamu tidak punya siapa-siapa. Kalimat itu, seperti tamparan. Aku menahan napas. Saya punya hidup saya sendiri. Alvaro tersenyum tipis, bukan senyum hangat. Senyum predator. Hidupmu bisa berubah dalam 1 detik kalau aku mau. Aku gemetar. Pak, ini pelecehan. Pak, Jaya tersentak. Alvaro menatapku tajam. Kamu berani bicara seperti itu padaku. Aku menggigit bibir. Aku harus kuat. Apapun jabatan Anda tidak bisa memaksa orang menikah. Alvaro berjalan kembali ke mejanya. Dia mengambil sebuah map, lalu melemparkannya ke meja di depanku. Buka. Tanganku gemetar saat membuka map itu. Isinya, kontrak, surat perjanjian, dan satu halaman dengan judul besar. Perjanjian pernikahan. Aku menatapnya tidak percaya. Alvaro berkata datar. Kamu menikah denganku. Kamu akan mendapatkan uang, rumah, dan status. Aku mengangkat kepala. Dan Anda dapat apa? Alvaro menatapku lama,
Lalu jawabannya membuat darahku dingin. Umpan, aku membeku. Umpan, Alvaro duduk, menyilangkan kaki. Ada orang yang ingin menjatuhkanku. Aku menelan ludah. Mereka tidak bisa menyentuhku. Dia berhenti sejenak, tapi mereka bisa menyentuh istriku. Aku gemetar. Jadi Anda ingin saya jadi tameng? Alvaro tersenyum tipis. Kamu cepat mengerti. Aku mundur satu langkah. Tidak, saya menolak. Ruangan mendadak sunyi. Pak Jaya menahan napas. Alvaro menatapku seperti seseorang yang baru saja menantang raja. Dia berdiri perlahan. Suaranya pelan. Kamu menolak. Aku mengangguk, meski tubuhku gemetar. Iya, Alvaro mendekat lagi. Suaranya semakin rendah. Kamu tahu kontrak kerjamu bisa dihentikan hari ini. Aku menelan ludah. Kamu tahu keluargamu di kampung masih bergantung pada uang kirimanmu. Aku membeku. Aku tidak pernah cerita. Bagaimana dia tahu? Alvaro menatapku tajam. Aku tahu segalanya tentangmu, Nadira. Aku gemetar. Ini bukan lamaran. Ini perang psikologis. Aku berbisik. Kenapa Anda melakukan ini? Alvaro menatap keluar jendela. Karena kekuasaan tidak bisa dijaga dengan cinta. Dia menoleh padaku. Kekuasaan dijaga dengan pengorbanan. Aku menangis. Saya bukan pengorbanan Anda. Alvaro berjalan mendekat sekali lagi. Dia berhenti sangat dekat. Matanya menusuk. Kamu sudah jadi pengorbanan sejak kamu masuk perusahaan ini. Air mataku jatuh. Aku mengepalkan tangan. Kalau saya setuju, berapa lama? Alvaro terdiam sebentar, lalu berkata, 1 tahun. Aku menelan ludah. Setelah itu, Alvaro menjawab datar. Kamu bebas. Aku tertawa pahit. Bebas atau dibuang? Alvaro tidak menjawab. Itu jawaban. Aku menutup mata. Aku terjebak. Kalau aku menolak, hidupku hancur sekarang. Kalau aku setuju, aku masuk ke dunia yang bisa membunuhku. Aku membuka mata. Aku menatap Alvaro. Dengan suara gemetar, aku berkata, baik. Pak Jaya menghela napas lega. Alvaro hanya mengangguk. Bagus. Aku berbisik. Tapi saya punya syarat. Alvaro mengangkat alis. Kamu berani punya syarat. Aku menatapnya. Saya bukan boneka. Kalau saya jadi istri Anda, saya ingin tahu siapa musuh Anda. Alvaro tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ada sedikit ketertarikan di matanya. Kamu akan tahu, saat mereka mulai menyerang. Aku menggigil. Alvaro mengambil pena. Tanda tangani. Tanganku gemetar saat menandatangani kontrak itu. Dan saat tinta itu menyentuh kertas. Aku tahu, aku baru saja menjual hidupku. Bukan untuk cinta, tapi untuk permainan kekuasaan. Dan aku tidak tahu, apakah aku akan keluar hidup-hidup. Aku tidak sempat bernapas. Kontrak itu baru kutandatangani sore tadi. Dan malamnya, hidupku sudah bukan milikku lagi. Pak Jaya mengantarku keluar dari ruang CEO tanpa banyak bicara. Lorong panjang itu terasa seperti jalan menuju hukuman. Aku berjalan seperti orang yang kehilangan jiwa. Di tanganku masih ada map perjanjian pernikahan. 1 tahun. 1 tahun menjadi istri CEO. 1 tahun menjadi umpan. Aku menelan ludah. Di depan lift, Pak Jaya akhirnya bicara pelan. Nadira, saya minta maaf. Aku menoleh. Pak, ini, gila. Pak Jaya menghela napas. Kamu tidak tahu keluarga Bramasta. Aku menggigit bibir. Kenapa tidak ada yang menghentikannya? Pak Jaya tertawa pahit. Tidak ada yang bisa menghentikan Alvaro. Lift terbuka. Aku masuk dengan tubuh gemetar. Dan saat pintu lift menutup, aku merasa seperti pintu hidupku juga tertutup. Pernikahan itu terjadi terlalu cepat. Bukan seperti pernikahan normal. Tidak ada lamaran. Tidak ada cinta. Tidak ada keluarga yang bahagia. Hanya prosedur. 3 hari setelah kontrak itu, aku sudah berdiri di kantor catatan sipil. Aku memakai dress putih sederhana yang dipilihkan stylist perusahaan. Alvaro berdiri di sampingku dengan jas hitam. Wajahnya dingin. Tidak ada senyum. Tidak ada tatapan hangat. Hanya formalitas. Petugas bertanya, apakah Anda bersedia? Aku menelan ludah. Aku ingin lari. Tapi aku tidak punya jalan. Aku menjawab pelan. Bersedia. Alvaro menjawab tegas. Bersedia. Dan dalam hitungan menit, aku resmi menjadi istri CEO paling berkuasa di kota ini. Nadira Bramasta. Nama itu terdengar seperti gelar. Tapi rasanya seperti borgol. Setelah selesai, Alvaro langsung berkata singkat. Kita ke rumah utama. Aku menatapnya. Rumah utama. Alvaro melangkah tanpa menunggu jawabanku. Itu rumah keluarga.
Kamu harus diperkenalkan. Aku menelan ludah. Aku ikut masuk mobil hitam mewah. Sepanjang perjalanan, Alvaro diam. Aku mencoba bicara. Pak, Mas Alvaro. Alvaro menoleh. Apa? Aku menelan ludah. Keluarga Anda tahu ini kontrak. Alvaro menatap jalan. Mereka tidak peduli alasannya. Aku mengernyit. Mereka peduli apa? Alvaro menjawab datar. Mereka peduli aku menikah. Aku membeku. Kenapa? Ada sesuatu yang lebih besar. Mobil berhenti di depan rumah besar seperti istana. Gerbang tinggi. Satpam berseragam. Taman luas. Rumah itu bukan rumah. Itu simbol kekuasaan. Aku menelan ludah. Alvaro keluar duluan. Aku ikut turun. Dan pintu utama terbuka. Seorang wanita muncul. Elegan, anggun, tapi matanya dingin seperti kaca. Itu Ibu Alvaro, Bu Selena Bramasta. Di belakangnya ada beberapa orang pelayan yang menunduk. Bu Selena menatap Alvaro. Jadi ini akhirnya terjadi. Alvaro mengangguk. Iya, Ma. Lalu Bu Selena menatapku. Tatapan itu seperti memindai seluruh tubuhku. Dari rambut sampai sepatu. Aku menahan napas. Alvaro berkata singkat. Ini Nadira, istriku. Bu Selena tersenyum tipis. Senyum yang tidak hangat. Jadi kamu. Aku menelan ludah. Selamat malam, Bu. Bu Selena tidak menjawab salamku. Dia hanya berkata pelan. Masuk. Aku melangkah masuk. Ruang tamu luas. Lampu kristal. Lukisan mahal. Udara wangi tapi menekan. Bu Selena duduk di sofa utama. Alvaro duduk santai. Aku berdiri canggung. Bu Selena menatapku. Kamu tahu siapa kami? Aku menelan ludah. Keluarga Bramasta. Bu Selena mengangguk. Keluarga yang membangun perusahaan ini dengan darah. Aku membeku. Darah. Bu Selena tersenyum tipis. Kamu pikir kekayaan datang dari kerja keras saja? Aku tidak menjawab. Bu Selena melanjutkan. Di keluarga ini, orang lemah tidak bertahan. Aku gemetar. Alvaro diam saja. Bu Selena menatap Alvaro. Kamu menikah terlalu cepat. Alvaro menjawab datar. Aku butuh. Bu Selena menatapku lagi. Kamu tahu kenapa dia memilihmu? Aku menelan ludah. Aku tahu. Tapi mendengarnya dari ibunya terasa lebih menghina. Aku berbisik. Tidak. Bu Selena tersenyum kecil. Karena kamu tidak punya siapa-siapa. Aku membeku. Kalimat itu lagi. Seperti penghinaan yang diulang. Bu Selena melanjutkan. Perempuan tanpa keluarga besar mudah dikendalikan. Aku mengepalkan tangan. Aku menatap Alvaro. Dia tetap tenang. Seolah itu fakta biasa. Bu Selena berdiri, berjalan mendekat padaku. Suaranya rendah. Kamu bukan menantu yang kami pilih karena cinta. Aku menelan ludah. Kamu dipilih karena fungsi. Aku gemetar. Fungsi. Bu Selena menatapku tajam. Alat. Kata itu menghantam seperti tamparan. Aku menahan air mata. Bu Selena berkata pelan. Kamu alat untuk melindungi posisi Alvaro. Aku berbisik. Dan kalau saya rusak, Bu Selena tersenyum dingin. Alat yang rusak, diganti. Aku menggigil hebat. Aku menatap Alvaro. Mas. Alvaro akhirnya menatapku. Tatapannya datar. Seolah mengatakan, aku sudah bilang. Bu Selena kembali duduk. Besok akan ada makan malam direksi keluarga. Aku menelan ludah. Apa itu? Bu Selena menatapku. Di sana kamu akan bertemu paman-paman Alvaro. Aku menggigil. Mereka semua ingin kursi CEO. Aku membeku. Jadi benar. Ini perang kekuasaan. Bu Selena melanjutkan. Kamu akan jadi sasaran pertama. Aku menelan ludah. Kenapa saya? Bu Selena tersenyum tipis. Karena istri CEO adalah titik lemah. Aku gemetar. Alvaro berkata datar. Makanya kamu harus kuat. Aku menatapnya. Kuat. Anda yang menyeret saya ke sini. Alvaro menatapku tajam. Kamu setuju? Aku terdiam. Bu Selena mengangkat tangan. Cukup. Dia menatapku. Kamu tidur di kamar timur. Aku mengernyit. Kamar timur. Bu Selena menatap Alvaro. Alvaro tidur di kamar utama. Aku membeku. Jadi bahkan sebagai istri, aku tidak tidur dengan suamiku. Aku hanya simbol. Bu Selena berkata dingin. Jangan bermimpi kamu akan jadi bagian keluarga ini. Aku menelan ludah. Kamu hanya berada di sini selama kamu berguna. Air mataku jatuh. Aku menggigit bibir. Aku berbisik. Saya manusia. Bu Selena menatapku tajam. Di dunia ini, Nadira. Dia berhenti sejenak. Manusia berubah jadi alat saat mereka masuk ke kekuasaan. Aku menggigil. Alvaro berdiri. Aku pergi. Bu Selena mengangguk. Alvaro menoleh padaku.
Suaranya pelan. Besok jangan membuat kesalahan. Lalu dia pergi. Aku berdiri sendirian di ruang tamu besar itu. Bu Selena menatapku seperti ratu menatap budak. Dia berkata pelan, "Selamat datang di neraka, Nadira." Aku menelan ludah. Dan saat itu aku sadar. Kontrak 1 tahun ini, bukan hanya tentang pernikahan palsu. Ini tentang bertahan hidup di keluarga yang melihat manusia sebagai alat. Aku tidur di kamar timur malam itu. Kamar besar, kasur empuk, lampu redup, tapi rasanya seperti kamar tahanan. Aku menatap langit-langit, mendengar suara langkah pelayan di luar. Rumah ini terlalu sunyi, terlalu megah, dan terlalu dingin. Aku baru 2 hari menjadi istri Alvaro Bramasta. Tapi aku sudah merasa seperti barang yang dipajang. Pagi datang dengan cepat. Pelayan mengetuk pintu. "Nyonya Nadira, Ibu Selena meminta Anda bersiap untuk makan malam keluarga sore ini." Aku menelan ludah. Hari ini, hari pertemuan direksi keluarga. Hari aku akan diperkenalkan sebagai istri CEO. Hari aku akan jadi sasaran. Aku mandi dengan tangan gemetar. Pelayan membawa gaun yang sudah disiapkan. Gaun hitam elegan, terlalu mewah untukku. Aku memakainya seperti memakai topeng. Saat aku turun ke ruang makan, Bu Selena sudah duduk. Dia menatapku tanpa senyum. "Bagus." Aku mengangguk pelan. Alvaro masuk beberapa menit kemudian. Dia tampan, dingin, dan seperti biasa, jauh. Dia menatapku sebentar. "Hari ini kamu bicara seperlunya." Aku menahan napas. "Seperlunya." Alvaro menatapku tajam. Di meja keluarga Bramasta, satu kata bisa jadi peluru. Aku menggigil. Bu Selena menambahkan dingin. "Dan kamu bukan penembak. Kamu target." Aku mengepalkan tangan. Aku ingin marah. Tapi aku harus bertahan. Malam datang. Rumah utama berubah seperti istana pesta. Lampu kristal dinyalakan penuh. Meja makan panjang dipenuhi hidangan mahal. Pelayan berdiri rapi seperti barisan tentara. Dan satu persatu anggota keluarga datang. Pria-pria dengan jas mahal. Wanita-wanita dengan perhiasan berkilau. Mereka semua punya satu kesamaan. Tatapan mereka penuh ambisi. Bu Selena berdiri di ujung meja. "Semua, mari kita mulai." Alvaro duduk di kursi kepala. Aku duduk di sampingnya, seperti simbol. Suasana tegang. Seorang pria parubaya dengan wajah tajam menatapku. "Itu istrimu, Alvaro?" Alvaro menjawab datar. "Iya." Pria itu tersenyum tipis. "Aku Bram, pamanmu." Aku menunduk sopan. "Salam, Om." Dia tertawa kecil. Cantik, tapi terlihat rapuh. Aku membeku. "Rapuh." Bu Selena menatap Bram tajam. "Jangan menilai terlalu cepat." Bram mengangkat bahu. "Di keluarga ini, yang rapuh akan patah." Aku menelan ludah. Seorang wanita lain menatapku dengan sinis. "Kamu dari keluarga mana, Nadira?" Aku menjawab pelan. "Saya, keluarga biasa." Wanita itu tertawa kecil. "Biasa, jadi Alvaro menikah dengan rakyat jelata." Beberapa orang tersenyum mengejek. Aku menahan napas. Alvaro tidak membela. Dia hanya diam. Bu Selena berkata dingin. "Alvaro memilihnya." Wanita itu mengangguk. "Menarik. Biasanya Alvaro punya standar tinggi." Aku menggigit bibir. "Aku bukan standar. Aku alat." Aku menunduk, mencoba bertahan. Dan saat itu, pintu ruang makan terbuka. Semua kepala menoleh. Seorang perempuan masuk. Gaun merah. Rambut panjang bergelombang. Wajahnya cantik, elegan, penuh percaya diri. Dan tatapannya langsung menusuk ke arah Alvaro. Aku membeku. Alvaro menegang. Bu Selena berdiri perlahan. "Kenapa kamu ada di sini?" Perempuan itu tersenyum manis. "Saya diundang, Bu." Bram tertawa kecil. "Oh, ini tamu menarik." Perempuan itu melangkah mendekat, berhenti tepat di depan meja. Dia menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Lalu tersenyum tipis. "Jadi ini istri baru Alvaro." Aku menelan ludah. Dia menoleh ke Alvaro. "Alvaro, kamu cepat sekali move on." Suara itu penuh sindiran. Alvaro berkata dingin. "Apa yang kamu lakukan di sini, Cassandra?" Cassandra, nama itu terdengar seperti racun. Cassandra tersenyum. "Aku datang mengambil kembali sesuatu yang milikku." Aku membeku. Bu Selena menatap tajam. "Kamu sudah tidak ada hubungan dengan keluarga ini." Cassandra tertawa kecil. "Tidak ada hubungan." Dia mengangkat tangan, memperlihatkan cincin berlian. "Bu, saya tunangan Alvaro." Ruangan langsung gempar. Aku tersentak. "Tunangan?" Alvaro membeku. "Apa,
Cassandra menatap semua orang. Benar, Alvaro dan aku sudah bertunangan sejak 2 tahun lalu. Aku menatap Alvaro. Jantungku berdetak keras. Alvaro tidak berkata apa-apa. Bu Selena berkata dingin. Itu sudah dibatalkan. Cassandra tersenyum manis. Dibatalkan oleh siapa? Oleh keluarga yang takut aku tahu rahasia kalian. Ruangan sunyi. Aku menggigil. Rahasia lagi. Cassandra melangkah mendekat, suaranya semakin tajam. Aku calon istri yang seharusnya duduk di kursi itu. Dia menunjuk tempatku. Aku membeku. Cassandra menatapku. Kamu tahu kenapa dia menikahimu? Aku menelan ludah. Aku diam. Cassandra tersenyum. Karena kamu mudah dibuang. Aku menggigil. Dia melanjutkan. Alvaro tidak menikahimu karena cinta. Aku menatap Alvaro. Alvaro menatap meja. Diam. Cassandra tertawa kecil. Dia menikahimu karena dia butuh tameng. Aku menelan ludah. Itu benar, tapi mendengarnya dari mulut orang lain membuat dadaku sesak. Bu Selena membentak. Cukup. Cassandra menatap Bu Selena dengan sinis. Bu, Anda bisa mengusir saya, tapi Anda tidak bisa menghapus fakta. Dia menoleh ke keluarga direksi. Kalian semua tahu, kan? Pernikahan ini hanya strategi supaya Alvaro bisa mempertahankan kursinya. Bram tersenyum. Jadi benar, istri barunya hanya pion. Aku menggigil. Aku merasa seperti dipermalukan di depan semua orang. Cassandra menatap Alvaro. Alvaro, kamu benar-benar tega menikahi orang asing hanya untuk permainanmu. Alvaro akhirnya berdiri. Suaranya dingin. Aku melakukan apa yang harus kulakukan. Cassandra tertawa pahit. Dan aku yang harusnya ada di sampingmu. Dia menatapku tajam. Kamu, Nadira. Aku menelan ludah. Cassandra berbisik seperti racun. Kamu tidak akan bertahan di keluarga ini. Aku menggigil. Bu Selena menatapku dingin. Seolah berkata, aku sudah bilang. Alvaro menatap Cassandra. Apa maumu? Cassandra tersenyum. Aku mau kursiku kembali. Ruangan sunyi. Cassandra melangkah keluar perlahan, tapi sebelum pergi dia menoleh padaku sekali lagi. Senyumnya tipis. Selamat datang di perang, Nadira. Pintu tertutup, dan setelah itu, tidak ada yang bicara. Aku duduk kaku. Tanganku dingin. Aku menatap Alvaro. Aku berbisik, kamu punya tunangan. Alvaro menatapku lama, lalu berkata pelan, dia bukan tunanganku lagi. Aku menelan ludah, tapi dia akan menghancurkan aku. Alvaro menjawab dingin, itu sebabnya kamu harus bertahan. Aku gemetar, aku bukan pejuang, aku hanya perempuan biasa. Tapi malam ini, aku sadar, aku sudah masuk ke perang keluarga Bramasta. Dan Cassandra baru saja menyalakan api pertama. Malam itu aku tidak tidur. Setelah Cassandra pergi, suasana makan malam berubah menjadi dingin seperti kuburan. Tidak ada lagi suara sendok. Tidak ada lagi tawa palsu. Hanya tatapan-tatapan tajam yang menusukku seperti jarum. Aku duduk di samping Alvaro, tapi rasanya aku duduk sendirian di tengah arena. Aku adalah pion, dan semua orang di meja itu tahu. Setelah makan malam selesai, keluarga direksi bubar satu persatu. Bram, paman Alvaro, sempat menepuk bahu Alvaro sambil tersenyum tipis. Menarik permainanmu, keponakanku. Lalu dia menatapku. Hati-hati, Nadira. Pion sering mati duluan. Aku membeku. Bu Selena berjalan melewatiku tanpa menoleh. Nadia, sepupu Alvaro, tertawa kecil sebelum pergi. Dan akhirnya hanya tersisa aku dan Alvaro di ruang makan besar itu. Lampu kristal masih menyala. Tapi rasanya gelap. Aku menatap Alvaro dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu tidak pernah bilang tentang Cassandra? Alvaro menuang air minum dengan tenang. Tidak perlu. Aku mengepalkan tangan. Tidak perlu. Dia mempermalukan aku di depan semua orang. Alvaro menatapku tajam. Kamu pikir ini soal perasaanmu? Kalimat itu menghantam keras. Aku menelan ludah. Kalau bukan soal perasaan, lalu soal apa? Alvaro berdiri. Suaranya dingin. Soal saham. Aku membeku. Saham. Alvaro berjalan menuju jendela besar. Kota terlihat seperti lautan lampu di bawah sana. Dia berkata pelan, Bramasta Group bukan sekadar perusahaan. Ini kerajaan. Aku menelan ludah. Dan kerajaan punya perebutan tahta. Aku terdiam. Alvaro melanjutkan. Cassandra datang bukan karena cinta. Dia menoleh padaku. Dia datang karena dia bagian dari strategi musuh. Aku menggigil. Musuh siapa? Alvaro menatapku lama. Keluargaku sendiri. Aku merasa seperti jatuh. Aku berbisik.
Kenapa kamu menikah cepat? Alvaro menghela napas panjang. Karena ada klausul dalam wasiat kakek. Aku membeku. Klausul. Alvaro berjalan kembali ke meja, membuka laci kecil, mengambil map hitam. Dia melemparkannya ke meja di depanku. Baca. Tanganku gemetar saat membuka map itu. Isinya dokumen legal. Nama besar di atas. Wasiat Hartono Bramasta. Aku membaca cepat. Seluruh saham mayoritas perusahaan akan tetap dipegang oleh CEO aktif. Aku menelan ludah. Selama CEO tersebut telah menikah secara sah dan memiliki pasangan yang tercatat sebagai pendamping resmi. Aku membeku. Aku membaca ulang. Jadi, CEO harus menikah untuk mempertahankan saham. Aku menatap. Alvaro, kalau kamu tidak menikah. Alvaro menjawab datar. Saham mayoritas akan jatuh ke tangan Bram. Aku membeku. Bram, paman yang tersenyum licik itu. Aku berbisik. Jadi aku. Alvaro menatapku. Kamu syarat. Air mataku jatuh. Aku menelan ludah. Kamu menikahiku hanya untuk mempertahankan kursimu. Alvaro tidak menyangkal. Dia hanya berkata pelan. Ini satu-satunya cara. Aku tertawa pahit. Satu-satunya cara yang menghancurkan hidup orang lain. Alvaro menatapku tajam. Hidupmu akan berubah jadi mewah. Kamu tidak rugi. Aku membeku. Jadi menurutmu uang mengganti harga diri? Alvaro terdiam. Matanya sedikit mengeras. Kamu mau hidup miskin lagi? Aku menggigil. Lebih baik miskin daripada jadi pion. Alvaro mendekat. Suaranya rendah. Kamu sudah tanda tangan kontrak. Aku menelan ludah. Aku dipaksa. Alvaro tersenyum tipis. Kekuasaan selalu memaksa. Aku menatapnya dengan dada sesak. Dan Cassandra. Alvaro menghela napas. Cassandra adalah putri investor terbesar yang bekerja sama dengan Bram. Aku membeku. Jadi Cassandra bukan mantan tunangan biasa. Dia senjata. Alvaro melanjutkan. Jika Bram berhasil menjatuhkanku, Cassandra akan jadi istri CEO berikutnya. Aku menggigil. Jadi dia datang untuk mengambil posisinya. Alvaro mengangguk. Dan kamu menghalangi itu. Aku menelan ludah. Aku benar-benar target. Aku berbisik. Kenapa kamu memilih aku? Kenapa bukan perempuan dari kalangan kalian? Alvaro menatapku lama. Lalu jawabannya membuatku dingin. Karena perempuan dari kalangan kami punya keluarga. Mereka punya perlindungan. Mereka bisa melawan. Aku membeku. Alvaro melanjutkan. Kamu tidak punya siapa-siapa. Kamu mudah dikendalikan. Kalimat itu menghancurkan. Aku menahan air mata. Tapi kamu salah. Alvaro mengangkat alis. Apa? Aku menatapnya. Aku mungkin tidak punya kekuasaan. Tapi aku punya keberanian. Alvaro tersenyum tipis. Kita lihat berapa lama. Aku menggigil. Keesokan harinya, aku dipanggil ke kantor pusat Bramasta Group. Bukan sebagai sekretaris, tapi sebagai istri CEO. Aku memasuki gedung dengan tatapan karyawan yang berbisik. Itu istri baru Pak Alvaro. Katanya rakyat biasa. Katanya cuma pion. Aku menahan napas. Aku berdiri di samping Alvaro di ruang rapat direksi. Bram duduk di ujung meja dengan senyum licik. Cassandra duduk anggun di sampingnya. Dia menatapku seperti melihat serangga. Bram membuka rapat. Alvaro, selamat atas pernikahanmu. Alvaro menjawab dingin. Terima kasih. Bram tersenyum. Sekarang saham aman, iya. Aku membeku. Dia mengatakannya terang-terangan. Alvaro menatap tajam. Jangan pura-pura. Bram tertawa kecil. Aku hanya mengingatkan, pernikahan ini bukan akhir. Dia menatapku. Nadira, kamu tahu peranmu. Aku menelan ludah. Bram berkata pelan, kamu pagar terakhir sebelum Alvaro jatuh. Cassandra tersenyum manis. Dan pagar bisa diruntuhkan kapan saja. Aku menggigil. Alvaro menatap mereka tajam. Jangan sentuh dia. Bram mengangkat alis. Oh, kamu mulai peduli. Alvaro tidak menjawab. Tapi aku merasakan sesuatu. Bukan cinta. Bukan perlindungan. Lebih seperti kepemilikan. Aku adalah asetnya. Bram menutup rapat dengan senyum. Baiklah. Kita lihat seberapa kuat istri CEO kita bertahan. Aku menelan ludah. Saat keluar ruangan, Cassandra berjalan melewatiku dan berbisik pelan. Kamu tidak tahu permainan ini, Nadira. Aku menatapnya. Cassandra tersenyum tipis. Di dunia kami, perempuan seperti kamu biasanya tidak bertahan sampai akhir. Aku menggigil. Dan saat itu aku sadar. Pernikahan ini bukan sekadar kontrak 1 tahun. Ini perang saham. Perang kekuasaan. Dan aku berdiri di tengah medan perang dengan tangan kosong.
Aku pikir musuhku hanya Bram dan Cassandra. Aku pikir ancaman datang dari luar. Aku pikir Alvaro, meski dingin, setidaknya dia sekutuku. Tapi aku salah, karena di dunia kekuasaan, orang yang paling berbahaya bukan musuh yang terlihat, tapi orang yang memegang tanganmu, sambil perlahan menjerat lehermu. Malam setelah rapat direksi itu, Alvaro membawaku pulang tanpa bicara. Mobil melaju dalam sunyi. Lampu kota memantul di kaca jendela. Aku menatap keluar, mencoba menenangkan dadaku yang sesak. Di kantor tadi, Bram terang-terangan menganggapku pagar terakhir. Cassandra mengancamku dengan senyum. Dan Alvaro hanya menatap mereka dingin. Seolah semua itu permainan biasa. Begitu sampai rumah utama, Alvaro langsung turun. Aku mengikutinya. Di dalam rumah, Bu Selena sudah menunggu. Dia duduk seperti ratu, memegang cangkir teh. Tatapannya langsung menusukku. Bagaimana rapat hari ini? Alvaro menjawab datar. Bram mulai menyerang. Bu Selena mengangguk. Bagus. Aku membeku. Bagus. Bu Selena menatapku. Nadira, kamu harus belajar cepat. Aku menelan ludah. Belajar apa, Bu? Bu Selena tersenyum tipis. Belajar bahwa kamu tidak boleh punya perasaan di sini. Aku menggigil. Alvaro melangkah melewatiku. Nadira ikut aku. Aku menatap Bu Selena sebentar, lalu mengikuti Alvaro ke lantai atas. Kami masuk ke ruang kerja pribadinya di rumah. Ruangan itu gelap, hanya lampu meja yang menyala. Alvaro duduk, membuka laptop. Aku berdiri di depan meja, akhirnya tidak tahan lagi. Alvaro, dia tidak menoleh. Apa? Aku mengepalkan tangan. Kamu benar-benar menjadikan aku umpan. Alvaro mengetik pelan. Itu sudah jelas sejak awal. Aku menelan ludah. Tapi aku tidak tahu sekejam ini. Alvaro berhenti mengetik. Dia menatapku. Tatapan itu tajam, kejam. Aku menahan air mata. Mereka akan menghancurkanku. Alvaro mengangguk pelan. Ya, aku membeku. Ya, Alvaro berdiri perlahan. Dia mendekat. Suaranya rendah. Dan itu akan menunjukkan siapa yang bermain di belakang Bram. Aku menggigil. Jadi aku memang alat untuk memancing musuh. Aku berbisik. Kamu akan membiarkan aku terluka demi strategi. Alvaro menatapku lama, lalu berkata pelan. Kamu tidak akan mati kalau kamu patuh. Aku membeku. Kalimat itu, bukan kalimat suami. Itu kalimat pemilik kepada barang. Aku menelan ludah. Patuh bagaimana? Alvaro berjalan mengitari aku, seperti predator mengelilingi mangsa. Jangan bicara sembarangan. Jangan percaya siapapun. Jangan bertindak tanpa izinku. Aku mengepalkan tangan. Aku manusia, Alvaro. Alvaro berhenti tepat di belakangku. Suaranya seperti bisikan es. Di dunia ini, Nadira, manusia berubah jadi pion ketika mereka masuk ke papan catur. Aku berbalik cepat, dan kamu raja yang menggerakkan semuanya. Alvaro tersenyum tipis. Aku bukan raja. Dia menatapku tajam. Aku pemain. Aku menggigil. Aku mulai sadar, Alvaro tidak lebih baik dari Bram. Dia hanya lebih pintar menyembunyikan wajah aslinya. Aku berbisik, kamu manipulatif. Alvaro mendekat, matanya gelap. Manipulasi adalah bahasa kekuasaan. Aku menahan napas. Kalau begitu, kamu sama seperti mereka. Alvaro diam sebentar, lalu berkata pelan, ya, jawaban itu membuatku dingin. Dia tidak menyangkal, dia tidak merasa bersalah. Dia menerima. Aku mundur satu langkah. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Alvaro menatapku. Kamu sudah masuk. Tidak ada jalan keluar. Aku menelan ludah. Kontrak 1 tahun. Alvaro tersenyum tipis. Kontrak bisa diperpanjang. Aku membeku. Apa? Alvaro berkata datar. Kalau Bram belum jatuh dalam 1 tahun, kamu tetap di sini. Aku gemetar. Kamu bohong. Alvaro menatapku dingin. Aku CEO. Aku menentukan aturan. Aku merasa seperti tenggelam. Aku berbisik. Jadi aku benar-benar tahanan. Alvaro mendekat. Suaranya rendah. Kamu akan aman selama kamu milikku. Aku menggigil. Kalimat itu membuatku takut. Aku bukan istri. Aku milik. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Apa kamu pernah mencintai seseorang? Alvaro terdiam. Lama. Lalu dia berkata pelan. Cinta adalah kelemahan. Aku menghela napas. Kasihan sekali hidupmu. Alvaro menatapku tajam. Kamu tidak tahu apa yang sudah aku lewati. Aku berbisik. Dan kamu tidak peduli apa yang akan aku lewati. Alvaro tidak menjawab. Keesokan harinya, serangan pertama datang.
Aku baru turun ke ruang makan ketika pelayan menyerahkan tablet. Nyonya, ini berita. Aku mengernyit. Aku membuka, dan darahku langsung dingin. Judul besar di media online. CEO Bramasta menikahi sekretaris biasa, skandal atau strategi. Di bawahnya ada foto aku. Foto saat aku keluar gedung kemarin. Komentar netizen penuh hinaan. Pasti perempuan murahan. Pasti cari harta. Sekretaris naik pangkat. Aku gemetar. Aku menutup mulut. Bu Selena masuk, menatap layar. Dia tersenyum tipis. Mulai. Aku menelan ludah. Kalian yang menyebarkan. Bu Selena menatapku tajam. Tidak, dia duduk. Tapi ini bagian dari permainan. Aku gemetar. Nama baikku hancur. Bu Selena berkata dingin. Nama baik tidak penting. Yang penting saham. Aku menatap Alvaro yang baru masuk. Alvaro, lakukan sesuatu. Alvaro menatap berita itu sekilas. Lalu berkata datar, biarkan, aku membeku, biarkan, Alvaro menatapku, semakin kamu dihina, semakin Bram terlihat kejam. Aku menggigil, jadi bahkan reputasiku, hanya alat, aku berbisik, kamu tidak peduli aku dipermalukan. Alvaro mendekat, suaranya rendah, kalau kamu ingin bertahan di dunia ini, berhenti peduli pada pendapat orang. Aku menangis, aku bukan kamu, Alvaro menatapku tajam. Kamu akan jadi seperti aku kalau kamu mau hidup. Aku gemetar. Aku sadar, Alvaro bukan penyelamat. Dia manipulator paling kejam. Dan aku berada di tangannya. Aku pikir berita itu sudah cukup menyakitkan. Aku pikir hinaan netizen adalah puncaknya. Tapi aku salah. Itu baru pembuka. Di dunia Bramasta, nama baik bukan sekadar harga diri. Nama baik adalah senjata. Dan ketika mereka ingin menghancurkanmu, mereka tidak hanya menjatuhkanmu, mereka membuat seluruh dunia ikut melempar batu. Pagi itu, setelah berita skandal pernikahan tersebar, aku tidak diizinkan keluar rumah. Bu Selena berkata dingin, kamu jangan tampil di depan publik dulu. Tunggu badai reda. Aku menatapnya dengan mata lelah. Badai ini dibuat oleh kalian. Bu Selena hanya tersenyum tipis. Badai ini dibuat oleh kekuasaan. Alvaro bahkan tidak menatapku. Dia berangkat kerja seperti biasa. Seolah istrinya sedang dihancurkan bukan urusannya. Aku berdiri di depan jendela besar rumah itu. Aku melihat mobilnya pergi. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa sendirian. Siang hari, Sinta pelayan muda yang paling ramah padaku, mendekat pelan. Nyonya, aku menoleh. Ada apa, Sinta? Sinta terlihat ragu. Dia menunduk, lalu berbisik. Ada undangan datang ke kantor, untuk Nyonya. Aku mengernyit. Undangan. Sinta mengangguk. Acara amal perusahaan. Ibu Selena bilang Nyonya harus hadir. Aku membeku. Tapi tadi katanya aku tidak boleh keluar. Sinta menelan ludah. Saya cuma disuruh menyampaikan. Aku merasakan sesuatu tidak beres. Acara amal. Di tengah skandal. Kenapa sekarang? Aku menelan ludah. Aku harus hati-hati. Malam itu, Alvaro pulang lebih awal. Dia berdiri di depan kamar timur. Kamu siap? Aku menatapnya. Untuk apa? Alvaro menjawab datar. Gala Amal Bramasta Foundation. Aku membeku. Kenapa aku harus datang? Bukankah aku sedang diserang? Media. Alvaro menatapku tajam. Justru karena itu, aku menggigil. Ini jebakan. Alvaro mendekat. Suaranya rendah. Di sana Bram dan Cassandra akan muncul. Aku menelan ludah. Mereka ingin lihat kamu jatuh. Aku berbisik. Dan kamu ingin aku jadi umpan lagi. Alvaro tidak menyangkal. Dia hanya berkata, pakai gaun yang pantas. Jangan bicara sembarangan. Aku tertawa pahit. Aku boneka. Alvaro menatapku dingin. Kamu istri CEO. Bertindaklah seperti itu. Aku menelan ludah. Aku tidak punya pilihan. Aku memakai gaun perak yang disiapkan stylist. Rambutku ditata. Make up dibuat sempurna. Aku terlihat elegan. Padahal hatiku gemetar. Acara gala amal itu diadakan di hotel paling mewah di kota. Lampu berkilau. Orang-orang kaya tertawa. Kamera wartawan berjejer. Begitu aku masuk bersama Alvaro, flash kamera langsung menyala. Nyonya Bramasta, apa benar Anda sekretaris yang menjadi istri CEO? Apa ini pernikahan kontrak? Aku membeku. Alvaro menggenggam pinggangku, menuntunku maju. Suaranya rendah di telingaku. Tersenyum. Aku memaksa tersenyum. Aku merasa seperti dipajang. Kami berjalan ke tengah ballroom. Dan di sana, Cassandra berdiri. Gaun merahnya seperti api. Dia tersenyum saat melihatku.
Akhirnya kamu datang, Nadira. Aku menelan ludah. Cassandra menatap Alvaro. Alvaro, kamu membawa pionmu ke pesta. Alvaro menjawab dingin. Jangan mulai. Cassandra tersenyum. Oh, aku baru mulai. Dia melangkah pergi, tapi aku tahu. Dia sedang menyiapkan sesuatu. Acara berlangsung. Aku duduk di meja VIP bersama Alvaro dan beberapa investor. Aku diam. Aku hanya tersenyum seperlunya. Tapi aku bisa merasakan tatapan orang-orang. Mereka menilai. Mereka merendahkan. Mereka menunggu aku salah bicara. Lalu tiba-tiba, lampu ballroom meredup. MC naik ke panggung. Kita akan menampilkan video singkat tentang Brahmastha Foundation. Layar besar menyala. Video mulai diputar. Awalnya normal. Tentang amal, anak yatim, donasi. Aku menghela napas. Mungkin tidak ada drama. Tapi kemudian, layar tiba-tiba berubah. Video lain muncul. Bukan video amal. Itu video. Aku membeku. Video rekaman CCTV kantor. Aku terlihat sedang berbicara dengan Alvaro di ruangannya. Suara kami terdengar jelas. Alvaro berkata dalam video, kamu akan menikah denganku. Kamu umpan. Aku membeku. Ballroom langsung gempar. Orang-orang berdiri. Bisik-bisik meledak. UMPAAN. Pernikahan kontrak. Skandal. Aku gemetar. Video berlanjut. Suara Alvaro terdengar. Kamu tidak punya siapa-siapa. Kamu mudah dikendalikan. Aku menutup mulut. Air mataku jatuh. Semua orang menatapku. Seperti aku pelacur. Seperti aku penipu. Aku menatap Alvaro. Wajahnya membeku. Dia berdiri cepat. Matikan. MC panik. Ini bukan video kami. Tapi kerusakan sudah terjadi. Cassandra muncul dari kerumunan dengan senyum puas. Dia bertepuk tangan pelan. Wah, ternyata benar. Aku menatapnya dengan mata penuh luka. Kamu. Cassandra tersenyum manis. Selamat datang di dunia kami, Nadira. Aku gemetar. Wartawan langsung menyerbu. Pak Alvaro, apa ini pernikahan palsu? Nyonya Nadira, apa Anda hanya umpan? Aku tidak bisa bernapas. Aku menatap Alvaro. Dia menatapku tajam. Suaranya rendah. Kamu tetap berdiri. Aku menangis. Aku dipermalukan. Alvaro menggenggam lenganku keras. Ini serangan. Jangan jatuh sekarang. Aku menepis. Serangan untuk kamu. Tapi aku yang dihancurkan. Cassandra mendekat. Suaranya seperti racun. Kamu lihat. Bahkan suamimu tidak peduli. Aku menggigil. Alvaro menatap Cassandra dengan mata membunuh. Kamu akan menyesal. Cassandra tertawa kecil. Aku hanya menunjukkan kebenaran. Aku gemetar. Aku ingin lari. Aku ingin hilang. Tapi kamera mengejarku. Orang-orang menatapku seperti tontonan. Aku berbisik. Aku tidak sanggup. Alvaro berkata dingin. Kamu harus sanggup. Aku menatapnya dengan air mata. Kenapa? Alvaro menatapku. Karena untuk pertama kalinya, suaranya pecah sedikit. Karena kalau kamu jatuh, aku jatuh. Aku membeku. Jadi bahkan sekarang, aku masih alat. Aku menarik napas panjang. Aku menghapus air mata. Aku menatap Cassandra. Dan dalam hati aku berbisik. Baik, kalau kalian ingin perang, aku akan belajar. Aku akan bangkit. Karena kalian sudah menghancurkan segalanya dalam diriku. Dan perempuan yang sudah hancur. Tidak takut apapun lagi. Malam itu, aku tidak pernah merasa sehina itu. Video itu terus terulang di kepalaku. Suara Alvaro yang dingin. Kamu umpan. Kamu mudah dikendalikan. Dan tatapan ratusan orang kaya di ballroom. Tatapan yang seolah berkata aku bukan istri. Aku hanya barang murah yang dipakai CEO untuk strategi. Kami pulang tanpa bicara. Mobil melaju seperti membawa jenazah. Aku duduk diam, menatap jalanan kota yang berkilau. Alvaro di sampingku, wajahnya keras. Sesampainya di rumah, aku langsung turun. Aku berjalan cepat ke kamar timur. Aku mengunci pintu. Aku menangis. Aku menangis sampai dada sakit. Aku bukan perempuan kuat. Aku hanya perempuan biasa yang dilempar ke neraka kekuasaan. Ketukan terdengar. Tok, tok, Nadira. Suara Alvaro. Aku tidak menjawab. Tok, tok, Nadira, buka. Aku tetap diam. Aku mendengar napasnya berat. Lalu suaranya berubah lebih rendah. Kamu harus ke kantor besok. Aku tertawa pahit dari balik pintu. Kantor. Setelah semua orang melihat video itu. Alvaro berkata dingin. Justru karena itu. Aku membuka pintu sedikit. Mataku bengkak. Aku dipermalukan. Alvaro menatapku lama. Kalau kamu bersembunyi, Bram menang.
Aku gemetar. Aku tidak peduli siapa menang. Aku ingin hidup normal. Alvaro mendekat. Suaranya rendah. Kamu sudah tidak punya hidup normal sejak tanda tangan kontrak. Kalimat itu menghancurkan harapan terakhirku. Aku menutup pintu lagi. Dan malam itu aku sadar. Aku tidak bisa kembali. Aku hanya bisa maju. Pagi berikutnya, berita itu sudah di mana-mana. Media online, TV bisnis, gosip sosialita. CEO Bramasta menikah kontrak. Istri CEO hanya umpan. Aku berjalan masuk gedung Bramasta Tower dengan kepala tertunduk. Karyawan menatapku. Bisik-bisik terdengar seperti lebah. Itu dia. Kasihan. Dia cuma alat. Aku menggigit bibir. Aku harus bertahan. Aku masuk lift pribadi menuju lantai CEO. Alvaro sudah menunggu di ruangannya. Wajahnya dingin seperti biasa. Kamu datang. Aku menatapnya. Karena aku tidak punya pilihan. Alvaro mengangguk. Kamu belajar cepat. Aku ingin menamparnya. Tapi aku menahan. Aku harus bertahan hidup dulu. Alvaro berkata singkat. Hari ini kamu ikut aku ke rapat lantai 47. Aku membeku. Untuk apa? Alvaro menatapku. Untuk menunjukkan kamu tidak jatuh. Aku menelan ludah. Aku ikut. Kami berjalan keluar. Para eksekutif menatapku dengan ekspresi aneh. Ada yang kasihan. Ada yang mengejek. Ada yang takut. Aku merasa telanjang. Kami sampai di depan lift utama. Lift kaca yang mengarah ke lantai atas. Alvaro menekan tombol. Pintu terbuka. Kami masuk. Hanya kami berdua. Lift mulai naik. Angka digital bergerak. 20, 21, 22. Aku menatap pantulan wajahku di kaca lift. Aku terlihat kuat di luar. Tapi rapuh di dalam. Alvaro berdiri di samping, diam. Tiba-tiba, lampu lift berkedip. Aku membeku. Mas Alvaro. Lift berhenti mendadak. Angka berhenti di 33. Aku tersentak. Apa ini? Alvaro menatap panel. Lift mati. Hening. Aku menelan ludah. Lampu berkedip lagi. Lalu, padam. Gelap. Aku menjerit kecil. Alvaro. Aku meraba-raba. Alvaro. Berkata tegas. Tenang. Aku terengah. Lift berhenti. Alvaro menekan tombol emergensi. Tidak ada respon. Aku mulai panik. Ini sabotase. Alvaro diam. Dan diam itu cukup untuk menjawab. Tiba-tiba, lift bergerak lagi. Tapi bukan naik. Turun. Cepat. Aku menjerit. Alvaro. Alvaro langsung memegang pegangan besi. Matanya tajam. Lift jatuh. Bukan turun normal. Jatuh. Aku merasakan perutku seperti terangkat. Aku menjerit keras. Kita akan mati. Alvaro membentak. Pegang. Aku memegang dinding lift. Tubuhku gemetar. Lift meluncur turun dengan kecepatan mengerikan. Angka digital turun cepat. 32, 30, 27. Aku menangis. Ini bukan kecelakaan. Ini pembunuhan. Lift tiba-tiba berhenti keras. BRAKKK. Tubuhku terlempar. Aku jatuh ke lantai. Kepalaku membentur dinding. Aku menjerit kesakitan. Alvaro terhuyung tapi tetap berdiri. Hening. Hanya suara napas kami. Aku terisak. Kita hidup. Alvaro menatap panel dengan mata gelap. Ini bukan kerusakan biasa. Aku gemetar. Bram. Alvaro berbisik. Atau Cassandra. Aku menangis. Mereka mau membunuh kita. Alvaro menatapku. Tidak. Dia mendekat. Suaranya rendah. Mereka mau membunuhmu. Aku membeku. Apa? Alvaro menatapku tajam. Kematian istri CEO akan menghancurkan reputasiku. Aku akan jatuh. Aku menggigil. Jadi aku target utama. Aku menutup mulut. Aku benar-benar umpan. Alvaro diam. Lift tiba-tiba berbunyi. Suara alarm. Akhirnya sistem darurat menyala. Suara dari speaker terdengar. Lift darurat. Mohon tenang. Aku menangis lega. Beberapa menit kemudian, pintu lift dibuka paksa. Petugas keamanan menarik kami keluar. Aku terhuyung. Kepalaku berdarah sedikit. Alvaro menatap petugas dengan wajah dingin. Siapa yang terakhir servis lift ini? Petugas gemetar. Kami cek, Pak. Alvaro membentak. Cek sekarang. Orang-orang berkumpul. Wajah panik. Berita akan menyebar. Aku berdiri gemetar. Dan tiba-tiba Cassandra muncul dari kerumunan. Gaun kantornya rapi. Wajahnya pura-pura kaget. Oh Tuhan, Nadira. Aku menatapnya dengan mata penuh takut. Cassandra mendekat. Kamu baik-baik saja. Aku menggigil. Dia akting. Alvaro menatap Cassandra tajam. Jangan pura-pura. Cassandra tersenyum tipis. Aku hanya khawatir. Alvaro berbisik dingin.
Kalau sesuatu terjadi padanya, aku akan pastikan kamu yang pertama jatuh. Cassandra tertawa kecil. Kamu tidak punya bukti. Aku menatap Cassandra, dan saat itu aku sadar. Ini sudah bukan perang gosip. Ini perang nyawa. Aku hampir mati di lift. Dan aku tahu, mereka tidak akan berhenti. Karena di dunia kekuasaan, orang seperti aku, bukan hanya pion. Aku adalah korban yang harus dihapus agar tahta bisa direbut. Aku menelan ludah. Aku berbisik pada diriku sendiri. Aku harus berubah. Kalau aku tetap Nadira yang rapuh, aku akan mati. Aku tidak bisa berhenti gemetar. Bahkan setelah aku kembali ke ruang CEO. Bahkan setelah dokter perusahaan membersihkan luka kecil di kepalaku. Bahkan setelah semua orang berkata itu, kecelakaan teknis. Aku tahu kebenarannya. Itu bukan kecelakaan. Itu percobaan pembunuhan. Dan targetnya, aku. Aku duduk di sofa ruang Alvaro dengan tangan dingin. Aku menatap lantai marmer yang mengkilap. Alvaro berdiri di dekat jendela, menelepon seseorang dengan suara rendah tapi tajam. Periksa CCTV, cari siapa yang masuk ruang kontrol lift. Aku mau nama sebelum malam. Dia menutup telepon, lalu menatapku. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu di wajahnya. Bukan dingin, bukan marah, tapi ketegangan. Aku berbisik, berapa kali ini terjadi? Alvaro diam. Aku menatapnya. Berapa kali orang mencoba membunuh orang lain di keluarga kalian? Alvaro menghela napas panjang, lalu berkata pelan, lebih sering dari yang kamu bayangkan. Aku menutup mulut, air mataku jatuh. Aku tidak sanggup. Alvaro mendekat, suaranya rendah. Kamu harus sanggup. Aku menatapnya dengan mata basah. Kenapa? Kenapa semua ini harus seperti neraka? Alvaro terdiam, lama, dan akhirnya, dia berkata, karena keluarga Bramasta dibangun dari dosa. Aku membeku. Apa maksudmu? Alvaro berjalan ke meja kerjanya. Dia membuka laci paling bawah. Mengeluarkan sebuah map tua berwarna coklat. Map itu terlihat berbeda, seperti disimpan bertahun-tahun. Dia meletakkannya di depanku. Kalau kamu ingin tahu kenapa mereka tidak akan berhenti. Dia menatapku tajam. Baca, tanganku gemetar saat membuka map itu. Di dalamnya ada foto-foto lama. Pria tua dengan wajah keras. Itu kakek Alvaro, Hartono Bramasta. Ada artikel koran kuno. Judulnya membuat darahku dingin. Kecelakaan pabrik menelan 12 korban, pemilik diduga menutupi. Aku menelan ludah. Apa ini? Alvaro berkata datar. Itu bukan kecelakaan. Aku membeku. Kakekmu. Alvaro mengangguk pelan. Pabrik itu sengaja dibiarkan tanpa standar keamanan. Buruh mati. Aku menggigil. Demi apa? Alvaro menatap keluar jendela. Demi keuntungan. Aku menutup mulut. Aku membaca lagi. Ada catatan. Keluarga Bramasta membayar polisi untuk menutup kasus. Aku menatap Alvaro. Kalian membangun kekayaan dari darah orang lain. Alvaro tidak menyangkal. Dia hanya berkata pelan. Kamu pikir orang seperti Bram peduli membunuh satu perempuan? Aku gemetar. Aku membuka halaman berikutnya. Ada dokumen lain. Nama-nama, tanggal, dan satu kalimat yang membuat napasku berhenti. Istri pertama Hartono Bramasta meninggal secara misterius. Aku membeku. Istri pertama, meninggal. Alvaro menatapku lama. Diracun. Aku menjerit pelan. Ya Tuhan. Alvaro melanjutkan. Dia tahu terlalu banyak. Dia ingin melapor. Jadi dia dihapus. Aku menggigil. Aku menatapnya. Jadi ini tradisi keluarga kalian. Alvaro menatap tajam. Ini bukan tradisi. Dia mendekat. Ini cara mereka bertahan. Aku menangis. Dan kamu. Alvaro terdiam. Aku berbisik. Kamu juga akan jadi seperti mereka. Alvaro menatapku lama. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat luka dalam matanya. Dia berkata pelan. Aku dibesarkan oleh mereka. Aku menelan ludah. Aku belajar bahwa cinta adalah kelemahan. Aku menangis. Jadi kamu menutup hatimu. Alvaro tersenyum pahit. Aku menutup hatiku supaya aku tidak mati. Aku terdiam. Aku mulai mengerti. Alvaro bukan hanya monster. Dia produk neraka ini. Aku menelan ludah. Tapi kenapa kamu tidak kabur? Alvaro tertawa kecil. Kabur. Dia menatapku tajam. Kamu pikir mereka akan membiarkan aku pergi? Aku gemetar. Mereka akan membunuhmu. Alvaro mengangguk. Mereka sudah mencoba. Aku membeku. Sudah. Alvaro berjalan ke jendela, membuka sedikit kancing kemejanya. Di dadanya, ada bekas luka panjang. Aku menutup mulut. Itu
Alvaro berkata pelan. 2 tahun lalu, mobilku remnya dipotong. Aku membeku. Sama seperti lift. Aku menelan ludah. Kamu hampir mati. Alvaro mengangguk. Aku selamat. Tapi sejak itu aku tahu. Dia menatapku. Tidak ada keluarga di sini. Hanya musuh yang memakai nama darah. Aku menangis. Aku berbisik. Dan sekarang aku masuk di tengahnya. Alvaro mendekat. Suaranya rendah. Kamu sudah masuk. Dan mereka tidak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup kecuali. Aku menatapnya. Kecuali apa? Alvaro menatapku tajam. Kecuali kita menghancurkan mereka dulu. Aku membeku. Kita. Alvaro terdiam. Lalu pelan. Dia berkata, aku tidak bisa melawan sendirian lagi. Aku menelan ludah. Aku tidak tahu apakah itu kejujuran. Atau manipulasi baru. Aku berbisik. Kamu ingin aku jadi sekutumu sekarang. Alvaro menatapku lama. Kalau kamu ingin hidup, kamu harus berhenti jadi pion. Aku menggigil. Lalu jadi apa? Alvaro mendekat. Suaranya seperti bisikan perang. Jadi pemain. Aku terdiam. Aku menatap map itu. Foto korban pabrik. Istri pertama yang diracun. Darah yang membangun kerajaan ini. Aku menelan ludah. Aku berbisik. Cassandra tahu semua ini. Alvaro mengangguk. Dia bagian dari mereka. Aku menggigil. Dan Bram. Alvaro berkata dingin. Bram siap melakukan apapun untuk kursi CEO. Aku menatap Alvaro. Dan kamu. Alvaro menatapku tajam. Aku siap melakukan apapun untuk bertahan. Aku menarik napas panjang. Aku gemetar. Aku takut. Tapi aku juga marah. Mereka mempermalukanku. Mereka hampir membunuhku. Mereka menganggapku alat. Aku mengepalkan tangan. Aku berkata pelan. Aku tidak mau mati seperti istri pertama kakekmu. Alvaro menatapku. Maka kamu harus bangkit. Aku mengangguk perlahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak menangis karena takut. Aku menangis karena aku sadar. Aku sedang berdiri di tengah keluarga yang dibangun dari darah. Dan kalau aku ingin selamat, aku harus berubah. Aku bukan lagi Nadira sekretaris kontrak. Aku adalah Nadira Bramasta. Dan aku akan membuka semua rahasia gelap mereka. Sampai kerajaan ini runtuh. Sejak malam itu, aku tidak lagi melihat diriku sebagai korban. Aku melihat diriku sebagai seseorang yang masih hidup. Padahal mereka sudah mencoba menghapusku. Aku duduk di kamar timur dengan mata terbuka lebar. Map tua itu masih ada di tanganku. Tentang buruh pabrik yang mati. Tentang istri pertama yang diracun. Tentang keluarga Bramasta yang membangun kekuasaan dengan darah. Aku menggigil, tapi bukan karena takut lagi. Karena marah. Aku berbisik pada diriku sendiri. Mereka tidak akan berhenti. Kalau aku diam, aku mati. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih sesuatu yang berbeda. Aku akan melawan. Pagi itu, Alvaro memanggilku ke ruang kerjanya. Dia menatapku lama. Kamu berubah. Aku mengangguk pelan. Aku sadar. Alvaro menatap tajam. Kalau kamu ingin bertahan, kamu harus berhenti bereaksi. Aku mengernyit. Maksudmu? Alvaro berjalan mendekat. Mulai sekarang, kamu menyerang. Aku terdiam. Aku menelan ludah. Aku tidak punya kekuasaan. Alvaro tersenyum tipis. Kamu punya sesuatu yang mereka tidak perhitungkan. Aku menatapnya. Apa? Alvaro berbisik. Kamu tidak dibesarkan dalam kebusukan ini. Aku membeku. Alvaro melanjutkan. Kamu masih punya hati. Dan hati bisa jadi senjata kalau dipakai dengan benar. Aku menelan ludah. Aku berkata pelan. Apa rencanamu? Alvaro mengambil tablet dan menunjukkan grafik saham. Bram dan Cassandra menyerang lewat reputasi. Aku mengangguk. Video itu. Alvaro menatapku tajam. Mereka ingin publik menganggap kamu skandal. Mereka ingin investor takut. Aku menggigit bibir. Dan kalau investor takut, Alvaro berkata dingin. Saham turun. Dewan bisa menggulingkanku. Aku menggigil. Aku menatap grafik itu. Jadi mereka menyerang lewat aku. Alvaro mengangguk. Sekarang kita balik. Aku menelan ludah. Bagaimana? Alvaro menatapku. Kamu akan muncul di depan publik. Aku membeku. Apa? Alvaro berkata datar. Kamu akan jadi wajah Bramasta Foundation. Aku terdiam. Aku merasa jantungku berhenti. Tapi semua orang membenciku. Alvaro mendekat. Justru itu. Aku menelan ludah. Kamu akan membalik narasi. Aku gemetar. Aku berbisik. Aku tidak bisa. Alvaro menatapku tajam. Kamu bisa. Karena kalau tidak, dia berhenti sejenak. Kamu mati. Kalimat itu seperti cambuk. Aku menarik napas panjang.
Aku mengangguk perlahan. Baik, 2 hari kemudian, konferensi pers diadakan. Ruangan penuh wartawan. Lampu kamera menyala. Aku berdiri di samping Alvaro. Bu Selena duduk di barisan depan, wajahnya dingin. Bram berdiri di belakang dengan senyum licik. Cassandra duduk anggun, yakin aku akan runtuh. Aku menggenggam mikrofon. Tanganku gemetar. Alvaro berbisik, "Jangan takut, tatap mereka." Aku mengangkat kepala. Aku melihat ratusan mata. Aku menelan ludah. Lalu aku bicara, "Saya Nadira Bramasta." Suara itu keluar lebih tegas dari yang aku kira. Ruangan hening. Aku melanjutkan. "Banyak yang berkata saya hanya sekretaris biasa yang menikahi CEO." Bisik-bisik terdengar. Aku menatap kamera. Benar, saya bukan dari keluarga kaya. Aku menarik napas. Tapi saya ingin kalian tahu. Aku berhenti sejenak. Saya bukan alat. Cassandra tersenyum tipis, mengejek. Aku melanjutkan. Saya menikah dengan Alvaro Bramasta secara sah. Dan saya berdiri di sini bukan untuk skandal. Aku menatap Bram, tapi untuk memastikan perusahaan ini tetap bersih dari permainan kotor. Ruangan mulai gaduh. Bram menegang. Aku melanjutkan, suaraku semakin kuat. Video yang bocor di Gala Amal adalah sabotase. Wartawan langsung heboh. Sabotase. Aku mengangguk. Ya, ada pihak internal yang ingin menghancurkan reputasi CEO demi kursi. Bram tersenyum sinis. Cassandra menatap tajam. Aku menatap kamera. Saya akan bekerja bersama Bramasta Foundation untuk transparansi. Aku mengangkat dokumen. Mulai hari ini, seluruh donasi akan diaudit publik. Ruangan gempar. Itu pukulan. Karena audit publik berarti, Bram tidak bisa main kotor lewat yayasan. Aku menatap Bram, dan aku melihat untuk pertama kalinya. Senyumnya retak. Cassandra berbisik. Dia mulai berani. Alvaro berdiri. Dia menatap wartawan. Kami tidak akan membiarkan permainan keluarga menghancurkan perusahaan. Kata, keluarga, diucapkan seperti hinaan. Bram berdiri tiba-tiba. Alvaro, apa maksudmu? Alvaro menatapnya dingin. Maksudku, siapapun yang menyabotase istriku akan berhadapan denganku. Ruangan hening. Aku menatap Bram. Bram tersenyum kecil. Menarik. Jadi kamu benar-benar menjadikannya tameng. Aku melangkah maju sebelum Alvaro bicara. Aku menatap Bram langsung. Bukan tameng. Aku tersenyum tipis. Saya sekarang senjata. Ruangan membeku. Cassandra menegang. Bu Selena menatapku dengan mata tajam. Untuk pertama kalinya, ada sedikit penghargaan di sana. Malamnya, setelah konferensi pers, aku kembali ke kantor. Aku masuk ke ruang CEO. Alvaro menatapku lama. Kamu tidak jatuh. Aku menghela napas. Aku hampir pingsan. Alvaro tersenyum tipis. Tapi kamu berdiri. Aku menelan ludah. Aku melihat wajah Bram berubah. Alvaro mengangguk. Mereka panik. Aku berbisik. Karena pion mereka mulai bergerak sendiri. Alvaro menatapku tajam. Benar. Aku duduk. Napasku berat. Tapi ini baru awal. Alvaro mendekat. Ya, dia menatapku dengan suara rendah. Sekarang mereka akan menyerang lebih kejam. Aku menggigil. Cassandra tidak akan diam. Alvaro berkata dingin. Dan aku juga tidak. Aku menelan ludah. Aku berbisik. Apa langkah selanjutnya? Alvaro membuka laci. Mengeluarkan map lain. Dia meletakkannya di depanku. Judulnya membuat darahku dingin. Dokumen kejahatan Bram Hartono Bramasta. Aku membeku. Alvaro berbisik. Kita jatuhkan mereka. Aku menatap map itu. Aku sadar. Aku sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Aku bukan lagi Nadira yang menangis di kamar timur. Aku adalah Nadira Bramasta. Dan sekarang, mereka yang harus takut. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sampai di titik ini. Aku, Nadira, perempuan biasa yang dulu hanya mengetik surat rapat dan mengantar kopi direksi. Kini berdiri di tengah medan perang kekuasaan. Di dalam gedung tertinggi kota. Di antara orang-orang yang terbiasa. Membeli hukum, membeli kebenaran, bahkan membeli nyawa. Tapi malam itu aku sadar. Mereka lupa satu hal. Perempuan yang sudah hampir mati. Tidak punya apapun lagi untuk ditakuti. Dan itulah yang membuatku berbahaya. Pagi itu, Alvaro memanggilku ke ruang kerjanya. Wajahnya lebih gelap dari biasanya. Bram bergerak. Aku menelan ludah. Apa yang dia lakukan? Alvaro melemparkan koran bisnis ke meja. Judul besar terpampang. Dewan akan menggelar voting untuk menurunkan CEO Bramasta. Aku membeku. Mereka mau menjatuhkanmu sekarang. Alvaro mengangguk.
Bram menekan investor. Dia bilang aku tidak stabil karena skandal. Aku mengepalkan tangan. Dia memakai aku. Alvaro menatapku. Ya, aku berbisik. Kalau kamu jatuh, aku selesai. Alvaro mendekat. Suaranya rendah. Tidak, aku menatapnya. Kenapa? Alvaro membuka map yang sudah dia siapkan. Kita akan menyerang lebih dulu. Aku menelan ludah. Dengan apa? Alvaro menatapku tajam. Dengan dosa mereka. Aku membuka map itu. Isinya, dokumen pabrik lama, bukti suap polisi, transfer uang ke dokter, dan satu hal yang membuat napasku berhenti. Surat perintah sabotase lift, ditandatangani oleh tangan Bram. Aku menutup mulut. Ini, Alvaro mengangguk. Bukti percobaan pembunuhan. Aku gemetar. Kalau ini keluar, Bram tamat. Alvaro berkata dingin. Bukan hanya Bram. Dia membuka halaman lain. Nama Cassandra, transfer dana, keterlibatan investor. Aku menelan ludah. Mereka semua. Alvaro menatapku. Jaringan. Aku duduk lemas. Apa yang akan kita lakukan? Alvaro mendekat. Rapat dewan siang ini. Aku menelan ludah. Kita bongkar semuanya di sana. Aku membeku. Di depan semua orang. Alvaro mengangguk. Itu satu-satunya cara. Aku menggigit bibir. Kalau gagal, Alvaro menatapku tajam. Kita tidak akan gagal. Aku menarik napas panjang. Aku mengangguk perlahan. Baik, kalau mereka ingin menjatuhkanku, aku akan menjatuhkan mereka dulu. Siang itu, ruang rapat dewan penuh. Para investor duduk dengan wajah tegang. Direksi berdiri. Bu Selena duduk di kursi kehormatan, ekspresinya dingin. Bram berdiri di ujung meja, senyum kemenangan sudah terlihat. Cassandra duduk anggun, yakin hari ini aku akan hilang. Bram membuka rapat. Kita semua tahu perusahaan ini tidak bisa dipimpin CEO yang membawa skandal. Dia menatap Alvaro. Alvaro Bramasta harus turun. Suasana gaduh. Aku menatap Alvaro. Alvaro berdiri tenang. Silakan voting. Bram tersenyum. Tunggu. Dia menatap semua orang. Sebelum voting, saya ingin menunjukkan bahwa istri CEO adalah bukti ketidakstabilannya. Cassandra tersenyum puas. Aku menggigil. Bram melanjutkan. Pernikahan kontrak, manipulasi publik, ini memalukan. Investor mulai berbisik. Aku hampir mundur, tapi Alvaro menatapku. Tatapan itu berkata, sekarang, aku berdiri. Ruangan langsung sunyi. Bram mengangkat alis. Oh, istri kecil mau bicara. Aku menatapnya. Suara dalam diriku keluar lebih tegas dari sebelumnya. Ya, Bram tertawa kecil. Kamu mau menangis lagi? Aku tersenyum tipis. Tidak, aku mengangkat map. Aku mau menunjukkan siapa yang benar-benar memalukan. Ruangan membeku. Cassandra menegang. Bu Selena menatap tajam. Aku melanjutkan. Kalian semua menuduh aku skandal. Aku menatap Bram. Tapi kalian lupa, keluarga Bramasta dibangun dari darah. Bram membeku. Apa omong kosong ini? Aku membuka dokumen pertama. Ini laporan kecelakaan pabrik yang sebenarnya pembiaran demi keuntungan. Investor terkejut. Aku lanjut membuka dokumen lain. Ini bukti suap polisi untuk menutup kasus. Ruangan mulai gaduh. Bram membentak. Berhenti. Aku menatapnya tanpa takut. Kamu ingin aku berhenti. Seperti kamu menghentikan nyawa buruh-buruh itu. Bram, pucat. Cassandra berdiri. Ini fitnah. Aku menoleh padanya. Oh ya, aku mengangkat dokumen transfer. Ini dana dari akunmu untuk menyabotase reputasiku dan Alvaro. Cassandra membeku. Investor mulai ribut. Bram berteriak. Ini palsu. Alvaro berdiri. Suaranya dingin seperti hukuman. Kalau palsu, kita serahkan ke polisi. Ruangan langsung sunyi. Bram menelan ludah. Aku membuka halaman terakhir. Dan suaraku menjadi peluru. Dan ini, aku mengangkat surat itu tinggi-tinggi. Perintah sabotase lift. Investor terkejut. Beberapa berdiri. Percobaan pembunuhan. Bram mundur. Itu, aku menatapnya tajam. Kamu ingin aku mati agar Alvaro jatuh. Bram gemetar. Cassandra pucat. Bu Selena akhirnya berdiri. Suaranya tajam. Bram menatap Selena seperti anak ketahuan. Selena berkata dingin. Kamu mempermalukan nama Bramasta. Bram berbisik. Aku hanya ingin tahta. Selena menatap semua investor. Rapat ini selesai. Dia menoleh pada Bram. Polisi akan datang. Bram panik. Kalian tidak bisa. Alvaro melangkah maju. Suaranya rendah. Kamu lupa satu hal, Paman. Bram menatapnya. Aku CEO. Dia menatap penjaga keamanan. Tahan dia.
Penjaga langsung bergerak. Bram berteriak. Cassandra mencoba kabur, tapi investor sudah menahan. Ruangan kacau. Aku berdiri diam, napasku berat. Aku baru saja menjatuhkan monster. Aku menatap Alvaro, dan untuk pertama kalinya, dia menatapku bukan sebagai pion, tapi sebagai rekan. Sore itu, berita meledak. Bram ditangkap karena percobaan pembunuhan. Cassandra terlibat skandal sabotase. Saham Bramasta naik drastis. Investor kembali percaya. Dan publik, yang kemarin menghina aku, hari ini memanggilku, wanita yang menjatuhkan mafia keluarga. Aku duduk di ruang CEO, sendirian. Aku menatap kota dari jendela besar. Alvaro masuk pelan. Dia berdiri di sampingku. Kamu menang. Aku menghela napas. Aku hanya ingin hidup. Alvaro menatapku lama. Kamu bukan lagi umpan. Aku menoleh. Aku apa? Alvaro berkata pelan. Kamu ratu. Aku tersenyum pahit. Ratu di kerajaan berdarah ini. Alvaro diam. Aku berdiri. Aku menatapnya. Kontrak 1 tahun. Alvaro menegang. Aku mengeluarkan cincin dari jariku. Aku letakkan di meja. Aku sudah selesai. Alvaro membeku. Kamu pergi. Aku mengangguk. Aku tidak mau hidup dalam kekuasaan yang membunuh. Alvaro menatapku dengan mata gelap. Kalau kamu pergi, kamu bebas. Aku tersenyum kecil. Ya, aku berjalan menuju pintu. Alvaro memanggil pelan. Nadira, aku berhenti. Alvaro berkata pelan. Kamu mengubah segalanya. Aku menoleh sekali. Tidak, aku tersenyum. Aku hanya berhenti jadi korban. Lalu aku pergi. Langkahku ringan. Langit sore cerah. Aku tidak tahu masa depanku. Tapi aku tahu satu hal. Aku keluar hidup-hidup. Dan mereka, akhirnya menunduk pada perempuan yang mereka anggap pion.